Di beberapa negara, sepak bola mungkin cuma olahraga biasa, tapi di Kolombia tahun 1990-an, sepak bola adalah harga diri nasional. Satu kemenangan bisa menyatukan sebuah negara, pun satu kekalahan bisa berubah menjadi tragedi. Dan tidak ada kisah yang lebih tragis dari kisah Andrés Escobar, seorang bek tengah, kapten, bersih, tenang, dan dijuluki El Caballero de Football, sang gentleman sepak bola. Tapi karena satu gol mengubah hidupnya, dan 10 hari kemudian mengakhiri segalanya. Baiklah para penanda, selamat datang di episode Andrés Escobar. Nama lengkapnya adalah Andrés Escobar Saldarriaga. Lahir 13 Maret 1967 di Medellin, Kolombia. Klubnya adalah Atlético Nacional kala itu. Posisinya adalah bek tengah, dan dia mempunyai caps timnas sebanyak 50 lebih loh, jadi bukan pemain kaleng-kaleng. Escobar dikenal bukan pemain yang kontroversial. Dia tidak dikenal kasar, yang gak kayak Sergio Ramos, Pepe gitulah. Kalau di timnas ya mungkin dia kayak Rido-nya gitulah, bukan kayak Habner. Escobar adalah orang yang disiplin, berpendidikan, dan dihormati lawan, bahkan wasit sekalipun. Di Atlético Nacional, dia membawa klub juara. Dia membantu klub menjuarai Copa Libertadores pada tahun 1989. Kolombia saat itu punya generasi emas seperti Carlos Valderrama, Faustino Asprilla, dan juga Freddy Rincon. Dan Escobar adalah tulang punggung pertahanan. Sekarang kita masuk ke Piala Dunia tahun 1994 di Amerika Serikat. Kolombia datang dengan ekspektasi yang sangat ekstrim. Mereka baru saja mengalahkan Argentina 5-0, dijagokan media internasional, bahkan disebut calon juara kala itu. Tapi ada sisi gelapnya kala itu. Sepak bola Kolombia saat itu tidak lepas dari judi ilegal dan juga bayang-bayang kartel narkoba. Tapi ada sebuah fakta penting. Tidak ada bukti keterkaitan Andrés Escobar dengan kartel narkoba atau bandar judi ya. Namun lingkungan sepak bola nasional Kolombia kala itu memang di bawah tekanan kriminal. Tanggal 22 Juni tahun 1994, Kolombia melawan Amerika Serikat. Menit ke-35, sebuah crossing datang dari sisi kiri, dan Escobar pun berniat untuk memotong bola. Dan naasnya, bola itu masuk ke gawang sendiri, dan gol bunuh diri pun terjadi. Kolombia kalah 2-1 dan akhirnya tersingkir di fase grup. Escobar tidak menyalahkan siapapun, dia tidak marah, dan dia tidak bersembunyi. Setelah pulang ke Kolombia, dia menulis di sebuah media nasional, "Hidup tidak berakhir di sini." Kalimat itu sekarang menjadi salah satu kutipan paling tragis dalam sejarah sepak bola. Tanggal 2 Juli 1994, 10 hari setelah gol itu, Escobar pergi ke sebuah bar di Medellin. Fakta yang dicatat polisi kala itu terjadi ada adu mulut. Escobar diejek soal gol bunuh diri itu. Lalu pertengkaran pun berlanjut keluar bar. Dan akhirnya di tempat parkir, seorang pria menembak Escobar sekitar 6 kali. Setiap tembakan menurut saksi diiringi oleh teriakan, "Gol! Gol! Gol!" hingga 6 kali. Dan akhirnya Escobar meninggal dunia di usia 27 tahun. Pelaku yang dihukum secara hukum adalah Humberto Munoz Castro, sopir pribadi dari keluarga Galon Henao, yang dikenal terlibat bisnis ilegal. Ia divonis 43 tahun penjara, kemudian dikurangi menjadi kurang lebih 26 tahun. Ia pun bisa bebas lebih awal karena reformasi hukum di Kolombia. Jadi secara hukum resmi, kasus ini sudah dianggap selesai. Walau ada vonis, banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Apakah ini murni pertengkaran spontan atau pelampiasan dari tekanan judi ilegal? Lalu apakah pelaku ini bertindak sendiri? Dan menjadi pertanyaan terakhir adalah kenapa saat menembak dia menerapkan simbol gol kala itu. Tapi tidak ada bukti di pengadilan yang menyangkut pautkan ini dengan kartel narkoba yang secara langsung memerintahkan pembunuhan ini. Namun konteks sosial Kolombia kala itu membuat publik sulit untuk percaya bahwa ini sekedar konflik pribadi. Kematian Andrés Escobar mengguncang Kolombia, membuka mata dunia soal tekanan atlet, pun juga mengubah cara pandang negara itu tentang sepak bola. Pemakamannya dihadiri lebih dari 120.000 orang. Dia dikenang bukan karena gol bunuh diri itu, tapi karena karakternya. Andrés Escobar tidak mati karena satu kesalahan di lapangan. Dia mati karena tekanan berlebih, kegilaan ekspektasi,
dan sepak bola yang terlalu dekat dengan kekerasan dan uang gelap. Ini bukan sekedar cerita tentang olahraga. Ini cerita tentang bagaimana suatu negara meletakkan beban sebegitu besar di punggung seorang atlet dan membiarkan dia menanggungnya sendirian. Oke para penanda, itu dia cerita kita tentang Andres Escobar. Cukup sampai di sini dulu ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau subscribe dan selalu komen di video ini. Semoga kalian terus bisa mendapatkan kebahagiaan. Oke, tolong bantu subscribe.